Hai beautiful soul, selamat datang di channel Yuana Yudhoyoko. Nama saya adalah Yuana. Seperti yang telah saya janjikan di video perdana saya hari Selasa, hari ini saya akan membahas mengenai hubungan manusia. Relationship. Akan ada 3 topik bahasannya. Yang pertama adalah karmic relationship, soulmate relationship, dan twin flame relationship. Karena channel ini saya fokuskan terhadap twin flame relationship, oleh karena itu karmic dan soulmate relationship akan saya jelaskan secara singkat saja. Baik, kita akan mulai dengan topik bahasan yang pertama, yaitu karmic relationship. Oke, karmic relationship ini saya artikan sebagai learning and healing relationship, di mana kita melakukan perjalanan untuk pembelajaran, ya, dan menyembuhkan. Dan akhirnya, setelah kita menjalankan relationship ini, kita akan menjadi kepribadian yang lebih baik untuk menghadapi kehidupan ini dan kehidupan yang lainnya, ya, serta untuk menjalankan karma kita, ya, terhadap hubungan di masa lalu kita, ya, di kehidupan sebelumnya. That's my definition. Okay. Dan karmic relationship ini hanya sekali. Setelah kita menjalankannya, kita akan lupakan. Nah, jiwa karmik ini sebelum diturunkan ke dunia, kita telah bersama-sama mengikat perjanjian. Pada saat turunkan, yuk, nanti kita di dunia ketemu, ya, kita menjalankan hubungan kita, ya, kita sama-sama melakukan pembelajaran, atau kita sama-sama menjalankan karma kita, ya, atau berusaha mengobati luka hubungan di masa lalu kita, di kehidupan yang sebelumnya. Itu perjanjian yang kita buat di surga sebelum kita turun ke sini. Ya. Dan dengan siapa saja kita bisa merasakan atau kita merasakan kita ketemu dengan jiwa karmik ini. Ya. Itu bisa kita jalankan dengan teman, dengan kekasih, ya, dengan pasangan hidup kita, atau mungkin juga dengan keluarga. Dan pada saat kita menjalankan hubungan ini, semuanya akan baik-baik, semuanya akan berawal dengan yang indah-indah, tetapi tidak akan berlangsung lama. Karena karmic relationship ini bisa hanya kita alami dalam beberapa hari atau beberapa jam, ya, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Ya. Misalnya nih, karmic relationship yang kita jalankan dengan teman kita. Ya kan, kita ketemu dengan seseorang, merasa enak, merasa nyaman, tiba-tiba terjadi pertengkaran. Ya kan? Nah, setelah terjadi pertengkaran, ya sudah, pertemanannya tidak berlanjut. Ya kan? Just forget it. Dengan kekasih pun juga sama. Ya. Kita pacaran, kita saling mengenal, semuanya baik, semuanya indah, tiba-tiba bubar. Ya. Dengan pasangan hidup juga sama. Awalnya baik, bertahun-tahun, sampai terjadi pernikahan. Nah, setelah itu, bubar lagi, cerai. Ya. Dengan pihak keluarga pun juga sama. Nah, kalau pihak keluarga, ya kita nggak bisa cerai. Ya kan, kita nggak bisa ninggalin. Namanya juga keluarga, ya ketemu lagi. Makanya ini disebut karmik yang panjang, bertahun-tahun, seumur hidup. Karena ketemunya dengan keluarga, aduh susah deh. Ya, karena kenapa? Pada saat kita ketemu dengan mereka, ya, karmik, jiwa karmik ini di pihak keluarga, ya, pada saat kita dengan mereka atau berada di sekitar mereka, itu akan terjadi pertengkaran. Teman-teman pasti mengalaminya, ya kan, dengan pihak keluarga, dengan adik, kakak, tante, om, atau dengan orang tua sendiri.
ya kan? Kita bertengkar, kita ribut, gitu kan? Nggak pernah satu pendapat, ya kan? Kalau ada dalam satu ruangan merasa tidak nyaman, that's karmic relationship. Tapi kita harus ngejalaninnya, karena apa kegunaannya? Untuk membuat diri kita menjadi lebih kuat dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya atau di kehidupan yang akan datang. That's karmic relationship. Oke. Okay? Topik yang berikutnya, soulmate relationship. Nah, teman-teman pasti rata-rata sudah tahu apa itu soulmate, right? Soulmate adalah hubungan antara manusia yang bisa dibilang indah. Ya, pada saat kita bersama mereka, kita merasa nyaman, kita merasa terlindungi, ya, kita bisa curhat dengan mereka, ya, jarang ada masalah, jarang ada pertengkaran. Dan awalnya saya kira hubungan soulmate ini, ya, hanya akan kita hadapin satu kali. Ternyata itu salah. Soulmate itu bisa datang ke kita berkali-kali. Saya pribadi, saya sudah menjalanin sepertinya 5-6 soulmate relationship. Saya sudah ketemu dengan 5 jiwa yang mereka mempunyai jiwa soulmate untuk saya. Nanti kita akan jelaskan siapakah orang-orang yang menjadi soulmate saya selama ini, hingga saat ini. Ya, udah ketemu 5 apa 6 nih. Nanti kita cerita lagi. Ya. Dan kita merasakan soulmate ini dengan teman, ya, yang akhirnya mereka menjadi sahabat-sahabat kita, ya, sahabat seumur hidup. Ya. Dengan kekasih, ya, yang akhirnya kita menjadi mengikat janji, menjadi pasangan hidup, atau mungkin dengan pihak keluarga juga yang tadi saya sampaikan. Ya, dengan adik, kakak, orang tua, jadi pada saat kita bersama dengan mereka kita merasa nyaman. Itu adalah soulmate relationship. Dan ternyata soulmate relationship ini berbeda dengan karmic relationship, atau jiwanya mereka berbeda. Ya. Kalau karmic relationship, setelah kita dipertemukan dan selesai, ya, move on. Gitu. Nah, kalau soulmate, ya, jiwanya ini itu dipertemukan dengan kita saat ini, dan kita juga ternyata dipertemukan di kehidupan yang sebelumnya, dan akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Makanya kenapa pada saat kita ketemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi seorang sahabat, atau akhirnya menjadi kekasih, atau menjadi pasangan hidup kita, pada saat kita ketemu dengan mereka, kita akan merasa ada perasaan, kayaknya kok kita sudah dekat ya. Hati ini merasa nyaman kalau aku cerita dengan kamu. Ya, sepertinya kita pernah ketemu atau kita merasakan déjà vu. Itu perasaan-perasaan itu benar semuanya. Ya, karena memang kita sudah dipertemukan di kehidupan yang sebelumnya. Dan dengan jiwa soulmate ini tidak berarti kita akan selalu bersama. Ya, teman-teman. Karena soulmate relationship itu bisa terjadi perpisahan juga. Contohnya apa? Ya, misalnya nih, kita ketemu teman atau kita ketemu kekasih, ya, atau mungkin akhirnya menjadi menjadi pasangan hidup kita, ya, dan tiba-tiba kalian menjalanin this karmic relationship, terjadi perpisahan, ya. Misalnya, contohnya nih, ya, dengan kekasih kita, ya, awalnya baik, semuanya indah, kita merasa bahwa mereka adalah soulmate kita, tiba-tiba terjadi karmic relationship, kita pisah. Nah, tetapi setelah berjalannya waktu, setelah berjalannya bertahun-tahun, tiba-tiba kita ingat dengan mereka. Ya,
tiba-tiba timbul rasa kangen, timbul rasa ingin mengetahui apa nih kegiatannya mereka, apa yang mereka rasakan, apakah dia juga kangen dengan saya. That soulmate relationship, what you are facing it or you are feeling it. Okay. Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari soulmate kalian. Kalian akan tetap selalu mengingat. Karena di kehidupan yang sebelumnya, kehidupan saat ini, dan kehidupan yang akan datang, kalian akan bertemu kembali. That soulmate. Oke teman-teman, topik yang selanjutnya yaitu twin flame relationship. Twin flame. Kalau karmic relationship, saya bilang adalah hubungan yang sifatnya memberikan kita pembelajaran atau menyembuhkan kita. Learning and healing relationship. Ya. Kalau soulmate adalah friendship relationship. Kalau twin flame, mengucapkannya saja saya sudah tersenyum. Twin flame adalah unconditional love relationship. Relationship yang sangat indah, relationship yang tidak bisa digambarkan. Dan ini adalah relationship above marriage. Hubungan yang lebih indah daripada kita menikah dengan seseorang. Karena pernikahan itu di dunia ini, it's just a piece of paper. Ini hanya untuk pengakuan saja terhadap society. Karena apakah semua pernikahan based on this paper? Is your soul will feel free? No, I don't think so. Banyak orang yang menjalankan kehidupan mereka harus tetap bersama. Just because of a piece of paper. Ya. Logo dari pernikahan. Logo dari saya adalah istri atau suami seseorang. But with twin flame relationship, you don't need. Kita tidak harus mengakui atau diakui bahwa kita mempunyai hubungan. Karena hubungan ini hanya antara twin flames, ya, antara dua jiwa ini dengan Tuhan. Hanya mereka yang perlu tahu, hanya mereka yang perlu merasakan. Bagaimana twin flame relationship? Dimulai dari mana ya? Tiba-tiba saya merasakan hanya mengingat namanya saja sudah membuat saya like flying. I'm so happy. I'm so happy to have this kind of feeling that twin flame is just so wonderful. Okay. Jadi twin flame relationship ini adalah hubungan yang dibuat oleh Tuhan, dan twin flame ini diciptakan dan diturunkan ke dunia ini tidak hanya untuk menjalankan kehidupan, tidak hanya untuk hidup di kehidupan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, tidak. Tetapi mereka diturunkan karena mereka mempunyai misi kemanusiaan. Dan untuk menjalankan misi ini, mereka akan menjalani kehidupan yang sangat berat. Nah, akhirnya akan kita sebutkan the journey of twin flame. Dan tujuan daripada misi ini very simple.
is very spiritual thing. Yaitu goalnya adalah menyebarkan rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa ingin menolong satu sama lain, dan rasa ingin menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu, dari tahun 2019 hingga tahun 2024 menurut ramalannya, bahwa akan banyak twin flame, jiwa-jiwa twin flame yang dibangunkan. Saya adalah salah satu yang memiliki jiwa twin flame ini. Dan saya baru mengakuinya, dan saya baru menyadarinya, dan saya baru mengetahui mengenai twin flame ini di bulan Agustus 2020. Not easy to accept it. No, it's not really easy. Karena kenapa? Ternyata twin flame ini, mereka disebutnya adalah light workers. Karena mereka diturunkan mempunyai misi yang langsung diberikan oleh Tuhan. Karena kenapa? Saat ini kita sedang menghadapi sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, harus diperbaiki. Dan siapa yang memulainya? Dan siapa yang membangunkannya? Itu harus ada yang menggerakkan. COVID, kita semuanya saat ini sedang menghadapi pandemi COVID. Di seluruh dunia nih, global, seluruh dunia kita mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, di dunia ini, ya, akan banyak twin flame yang akan dibangunkan. Saya salah satunya yang dibangunkan. Kita akan bersama-sama memperbaiki dunia ini. Dan kita masing-masing, nih, prajurit-prajurit yang diturunkan Tuhan, light workers, ada lagi yang bilang the angels that coming to the earth. Ya, kita mempunyai misi-misi yang berbeda-beda. Saya sudah tahu misi saya. Nanti akan saya sampaikan. Saat ini saya masih berusaha untuk menerima misi saya. Dan ya, twin flame relationship. Siapakah twin flame ini? Bagaimana ceritanya? Saya searching, tiap hari saya searching di internet, saya berusaha mengumpulkan informasi-informasi yang sampai saat ini, akhirnya saya mengambil kesimpulan. Apa itu twin flame? Banyak orang bercerita bahwa twin flame itu adalah jiwa yang diturunkan dari surga, terpisah menjadi dua bagian. Ya. Dan itu satu jiwa ini masuk, terpisah menjadi dua, dan masuk ke dalam dua raga yang berbeda. Tetapi setelah saya membaca searching again, ya, dan akhirnya saya juga mempunyai pemikiran dan saya mempunyai keyakinan, this is quite true, yaitu pada saat kita di surga, jiwa ini bukannya terpisah menjadi dua, tapi kita berasal dari satu telur. Ya, di mana satu telur ini ada dua jiwa. Identik. Ya. Kita ambil contohnya misalnya nih, pada saat kita dilahirkan ke dunia. Ya kan? Kita tercipta dari telur dan sperma. Ovum dan sperma. Dan bisa lahir kembar. Kembar identik atau kembar kita ambil contohnya aja kembar identik. Ya. Dalam satu telur ada dua, ya. Dan ini lahir dan mereka menjadi kembar identik, ya. Fisiknya mereka sama, tetapi jiwa, sifat dan karakternya mereka berbeda. Ya kan? Nah, kalau twin flame itu kebalikannya, ya. Kita dibuat dari satu telur, ada dua jiwa, ya.
turun ke bumi di kehidupan ini, di dalam raga yang berbeda, di dalam kehidupan yang berbeda. Ya, tetapi kita mempunyai sifat yang sama, menjalani kehidupan yang sama. Ya. Dan pada saat kita dipertemukan, boom, ya, semuanya itu keluar. Ya. Dan itu akan sangat susah untuk kita untuk menerima. Makanya itu akhirnya disebutkan menjadi the journey of twin flame. Apa itu twin flame relationship? Ya. Nah, pada saat mereka diturunkan ke dunia, ya, dan ternyata jiwa-jiwa ini bukan yang pertama kali mereka hidup di kehidupan. Mereka akan menjalani kehidupan lainnya berkali-kali. Ya. Karena mereka searching di kehidupan yang pertama untuk bertemu dengan twin flame-nya. Jadi ini mereka dua twin flame ini, ya. Aku akan sebutkan dua twin flame ini adalah divine masculine dan divine feminine. Ya. Pada saat mereka dipertemukan, divine ini, mereka akan menjadi the chaser and the runner. Dan rata-rata divine masculine, mereka adalah the runner, and divine feminine, mereka adalah the chaser. Nah, jiwa-jiwa ini, mereka turun ke bumi, di kehidupan, ya, saling mencari. Kalau mereka nggak ketemu, mereka terlahirkan lagi, hidup kembali. Mereka mencari lagi. Ya. Dan seandainya mereka pun ketemu, tapi tidak di frekuensi yang sama, spiritual things, ya, mereka akan pisah lagi. Sampai akhirnya mereka mulai bisa berada di frekuensi yang sama. Setelah itu, mereka akan menjalankan misinya bersama-sama. That's the twin flame relationship. Ya, perjalanan yang harus mereka lalui. Ya. Dan tanda-tandanya apa nih? Ya, apa yang dilakukan? Mengapa twin flame relationship is become interesting? Ya. Pada saat mereka dipertemukan, awalnya mereka tidak tahu bahwa mereka itu memiliki jiwa twin flame. Ya, nah pada saat mereka bertemu, ya mereka akan mengalami yang namanya relationship seperti soulmate. Itu instantly akan merasakan perasaan nyaman, senang, ya, nyaman, merasa seperti di rumah sendiri. I feel home with this person, ya. Itu kita seperti dibangunkan, ya, secara emosional juga. Ini akan sangat super, ya, very strong emotionally, sexually too, ya, dan spiritual feelings too. Kita akan mulai merasa, wow, what is this? Why I am so, attracted with this person. Dan selain itu, ini akan ada perasaan-perasaan yang kok kita mulai merasakan apa yang mereka rasa. Dan orang tersebut juga akan merasakan apa yang kita rasa. Dan akhirnya kita akan bertemu, ya, kita mulai bersama-sama. Semakin kuat hubungan ini, boom, suddenly the journey of twin flame is started. Divine masculine run away. Sesuatu akan triggering mereka. Ya, dari hubungan yang baik ini tiba-tiba akan terjadi sesuatu triggering, ya, memicu mereka untuk akhirnya mereka terpisahkan. Divine masculine mulai tertutup,
ya. Dia mulai lari, dia mulai merasa menjadi kepribadian yang berbeda, dia mulai ketakutan. Karena ini adalah perjalanan mereka. Semua sudah tertuliskan, ya. Perjalanan apa yang akan dihadapkan oleh divine masculine dan divine feminine. Ya. Hubungan yang tadinya baik-baik saja, harmonis, ya, tiba-tiba yang tadinya soulmate relationship tiba-tiba menjadi karmic relationship and is very very strong. Ya. Maskulin menjadi sangat tertutup, dia pergi, dia berubah kepribadiannya, ya, dan mereka membangun dinding yang sangat tinggi di antara mereka, ya. Dan divine feminine jadi bingung. Dia menjadi bingung, dia menjadi stres, dia menjadi depressed, dia merasakan anxiety, ya. Karena tiba-tiba maskulin berubah, ya. Dia block, tidak bisa dihubungin, semuanya shutdown, block. Nah, rupanya masing-masing ini mempunyai kewajibannya sendiri-sendiri. Divine masculine, dia harus, ya, menjadi kepribadian yang lebih baik. Ya, dia harus melupakan masa lalu kehidupannya untuk menjadi kepribadian yang lebih baik. Dan dia mulai menjadi ketakutan karena saking kuatnya perasaan yang diberikan oleh si feminim. Akhirnya dia lari. Lari, dia bingung. Ya. Terus dia juga mungkin ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya yang harus dia selesaikan. Ini adalah jalanan atau suratan yang harus dijalankan oleh si maskulin. Ya. Nah, sedangkan feminim mempunyai jalan kehidupan yang berbeda. Ya. Yaitu apa? Feminim akan menjadi atau dia perlu meningkatkan atau disebutnya adalah awakening. Ya. Dia harus terbangun dan dia harus mengetahui bahwa hey, you have a job in this life. Ya. Tuhan dan angel membangunkan dan mendekatkan. Di saat ini, di saat dia menjalankan masa-masa susah, ya, permasalahan akan datang dari manapun. Angels datang, Tuhan datang, merangkul. Tapi angel sama Tuhan juga tidak hanya merangkul maskulin, tapi mereka juga merangkul, tidak hanya merangkul feminin, tetapi juga mereka merangkul si maskulin. Di saat mereka sedang melakukan journey ini, Tuhan dan angels itu semuanya ngebantu. Feminim dipersiapkan untuk menjadi kepribadian yang lebih baik. Spiritualnya, jiwa spiritualnya akan dibangkitkan. Karena si feminim ini suatu saat dia akan menjadi leader. Ya. Dia yang akan memimpin di dalam misi-misi ini. Gitu. Nah, sebelum si feminim ini menjadi kepribadian yang baik, maskulin tidak akan menjadi baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, mereka ini memiliki strong koneksi yang sangat tinggi. Ya. Dan ternyata powernya itu ada di sini. Powernya itu ada di si feminim. Ya. Kalau si feminimnya tetap terpuruk, tetap merasa sakit, ya, feeling anxiety, feeling stress, depressed, this is making worse the masculine. Tapi pada saat si feminim ini mulai membuka hati, layaknya bunga nih, bunga terbuka, mulai menerima bahwa you are a twin flame, you have a mission in this world, accept it. Angels and God will always standing behind you. They will support your mission. What you need to do is only do your mission and give the rest in the hand of the angels and in the hand of the God.
pada saat ini, ya, pada saat si feminim sudah mulai bisa membuka dirinya dan mengakui jiwa spiritualnya, dan dia sudah mengetahui misinya dia di sini, siapa dia sebenarnya, masculine will be slowly. Dan feminim tidak bisa membangunkan si maskulin, tidak bisa. Walaupun si feminimnya berusaha, woi bangun, bangun, bangun. Lo tuh punya kerjaan di sini. Lo tuh define, ya lo tuh twin flame, bangun. Lo punya kerjaan, ya. Nih gue kasih lihat nih, gue udah dibangunin udah begini. Is it work? No, it doesn't work like that. Ya, maskulin harus bangun dengan sendirinya, dan feminine have to believe it. Dia harus percaya bahwa maskulin bisa bangun sendirinya. Karena memang ini sudah disampaikan. Yang bisa membangunkan ini hanya Tuhan dan angels. Jadi mereka ini tidak bisa. Tidak bisa. That's why they have to do their own journey by themselves separately. Berat nggak tuh? Berat nggak? Seseorang yang sangat dekat, ya, tempat kita curhat, ya, tempat kita merasa nyaman, tiba-tiba with no reason you get separated and you cannot help each other. Ya. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Lo harus jalanin semuanya sendiri-sendiri. Dan kita harus menunggu, ya. Kenapa makanya perjalanan twin flame ini, ya, sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, ya, akan banyak air mata, ya, dan harus banyak-banyak sabar, ya, karena kita tidak tahu kapan si maskulin ini akan terbangunkan. Karena kita suatu saat pada saat dia terbangunkan, baru kita bisa klop lagi, kita baru bisa sama-sama, dan kita harus menjalankan misi kita ini. Gitu loh. Ya, itu adalah twin flame relationship, ya. Karena twin flame ini, ya, saat kita bertemu itu udah seperti kita melihat kaca, gitu loh, ya. Kepribadian kita itu sama, ya. Sifat kita itu sama, kita juga menjalani kehidupan yang sama. Weird, ya. It's really weird, tapi ini terjadi. Oleh karena itu, ya, kalau kita bertemu dengan twin flame, ya, pada saat kita menjalankan the journey of twin flame, kita tidak bisa melakukannya sendiri. You will get mad, you will get crazy because of the feeling, because the feeling is very powerful. You need someone to help you. Itu salah satu alasannya kenapa saya menciptakan channel ini, karena saya ada niat atau memang ini sudah ditakdirkan untuk saya untuk menolong teman-teman yang mempunyai perjalanan yang sama dengan saya, yang melalui the journey of twin flame. Saya bisa seperti ini dan saya bisa mengakuin bahwa saya twin flame ini juga atas berkat bantuan teman-teman yang lainnya yang mereka juga adalah twin flame, mentor saya, ya. Dan kami ini dari bermacam-macam negara. Ada yang dari Spain, ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris. Ya, dan mereka menjadi teman dekat saya. Kita sama-sama sharing. Pada saat awal itu saya bingung. Ya, am I really twin flame? Setelah saya bercerita dengan mereka, setelah kita sama-sama berkomunikasi, dan mereka bilang, yes, you are twin flame. You are in this journey. And we're gonna help you. We're gonna help you. We're gonna help each other. How to pass this. Yang harus kita lakukan adalah satu, berusaha menjadi kepribadian yang lebih baik, ya, dan bangunkan jiwa spiritual kita. Okay? Dan twin flame
relationship, mereka bisa memiliki soulmate relationship, also karmic relationship. Tetapi karmic and soulmate relationship belum tentu mereka mempunyai twin flame relationship. That's why twin flame relationship is unique, challenging, yeah. But at the end it's so beautiful. Yeah. Ini juga ada satu question ke saya. Kenapa? I'm a married woman. Okay. I have a wonderful family. Suami saya juga sangat baik. I love him. But why? Why I become a twin flame? Kenapa saya mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan sahabat saya, dengan teman saya. Ya, akhirnya ternyata dia adalah my divine masculine. Ya. Apakah twin flame yang saat dipertemukan mereka akan menjadi pasangan kekasih? Ternyata belum tentu juga. Dan akhirnya saya searching, dan akhirnya kita menemukan juga teman yang ternyata mereka adalah twin flame, dan mereka menikah, ya, mereka punya pasangan pada saat mereka dibangunkan, dan mereka tetap menjalankan. Mereka tetap menjalankan pernikahannya, ya, dan pasangannya mereka pun juga tahu ya, bahwa ada suatu hubungan yang juga kita jalankan. Ya, karena kita mempunyai misi dari Tuhan, langsung dari Tuhan. Dan relationship, makanya saya bilang, relationship twin flame relationship is above the marriage relationship. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ya. Kalau marriage, pernikahan di atas kertas, itu adalah yang kita jalankan di kehidupan ini. Ya. Tapi twin flame relationship adalah suratan perjalanan hidup yang diberikan langsung dari Tuhan. Oke? Dan satu lagi yang lupa saya sampaikan. Ya. Jadi pada saat kita menjalankan twin flame ini, ya, tanda-tandanya apa yang akan terjadi? Ya, itu kita akan merasakan perasaan telepati yang sangat kuat dengan twin flame kita. Itu juga akan ada sinyal-sinyalnya, ya, akan ada sinkronisitasnya, dan seperti yang sebelum saya bilang, kita akan dapat merasakan perasaan satu sama lain. Dunia spiritual ini, ya, yang nanti akan kita bicarakan. Oke teman-teman, untuk saat ini sekian saya. Ada sinkronisitasnya, dan seperti yang sebelum saya bilang, kita akan dapat merasakan perasaan satu sama lain. Dunia spiritual ini, ya, yang nanti akan kita bicarakan. Oke teman-teman, untuk saat ini sekian saya sampaikan terlebih dahulu ya mengenai karmic relationship, soulmate relationship, dan twin flame relationship. Di video saya yang berikutnya kita akan lebih mengupas atau kita akan mencari tahu lagi mengenai twin flame relationship. Terima kasih telah menonton video saya ya. Kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan apabila ada teman-teman yang menjalankan perjalanan twin flame, silahkan message di bawah ini. Kita bisa berbincang-bincang bagaimana kita menjalankan perjalanan ini bersama-sama. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.